1 Samuel 18 ayat 6-9 demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, dari kisah tersebut setelah Daud itu menang di medan peperangan, Daud itu disambut, Daud itu dipuji-puji oleh berbagai perempuan dari berbagai kota yang ada di Israel. Sehingga apa? Itu yang memicu Saul itu menjadi marah. Alkitab berkata sangat marah, dan sejak saat itulah Saul itu mendengki Daud. Jadi dari ayat ini, ya, yang membuat Daud itu menjadi pribadi yang semakin kuat sekalipun menghadapi banyak problem, banyak permasalahan, tantangan sangat besar di dalam hidupnya. Sebab apa? Daud itu pandai menjaga hati. Nah, jadi itu sebabnya pembelajaran ini mengingatkan bila mana kita itu sukses, kita tidak perlu menepuk dada dan kita itu berkata saya hebat. Jadi jangan dibiasakan saudara dan saya, kita itu berkata kalau bukan saya, kalau ndak ada saya. Nah, itu jangan. Kita harus ingat bahwa semua itu karena Tuhan. Jadi sekali lagi kesuksesan bagi Daud adalah bagian dari anugerah, ya, atau karya Allah yang harus ditanggapi dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih kepada Allah saja. Nah, begitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan Daud ini adalah pribadi orang yang pandai menjaga hatinya. Alkitab juga berkata begini di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Betul? Nah, jadi itu sebabnya saudara dan saya hari-hari ini menghadapi berbagai problem masalah. Kita harus pandai menjaga hati kita. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, pasti ada banyak masalah. Betul enggak? Pasti. Jadi orang yang pandai menjaga hati, pasti dia akan mengalami kemuliaan dan kuasa Tuhan. Itu. Jadi kalau kita itu tidak bisa jaga hati, kita pasti lebih banyak mengalami masalah. Hari-hari ini orang itu cenderung jaga hartanya, jaga penampilan. Mereka lupa untuk menjaga hati. Jadi banyak orang itu tidak sukses karena hati. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita. Bahkan di dalam kitab Daniel 11 ayat 31 dikatakan, tentaranya akan muncul menajiskan tempat kudus benteng itu. Tempat kudus benteng yaitu apa? Hati pikiran kita. Jadi itu sebabnya hari-hari yang kita lalui, kita harus pandai menjadi pribadi yang mampu menjaga hati kita ini tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Daud, menjadi pribadi yang semakin kuat sekalipun kita menghadapi tantangan yang besar. Jadi banyak orang itu tidak sukses karena hatinya. Saya mau katakan orang hebat bisa jatuh, orang kaya bisa dipermalukan, betul? Tetapi orang yang pandai menjaga hati, saya percaya pasti akan mengalami keberhasilan.
pasti hidupnya penuh keajaiban. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.